Desa Kampung Tengah, Kabupaten Siak, punya sepetak areal makam di batas kampung. Inilah pemakaman tua yang dijaga betul kekeramatannya oleh warga setempat. Yang unik, ada beberapa makam yang berlindung di perut sebuah beringin tua. Bagian akarnya yang berongga seperti jadi rumah bagi 4 makam tua keramat. Tidak banyak orang tahu sejak kapan akar pohon beringin ini melindungi makam. Yang jelas, kesan mistis melingkupi makam di perut pohon ini. Waktu kami melakukan pendeteksian di siang hari, Bang Riki saya masuk ke dalam pohon tersebut, dan di situ saya disuruh merasakan aura apa yang ada di dalam makam tersebut. Saya memejamkan mata dan di beberapa titik saya merasakan ada seperti apa ya, udara panas, dan menurut Bang Riki disitulah pusat dari energi gaibnya. Itu sumber dari energinya. Ini dalam bayangan saya melihat kayak dua sosok. Baju putih bersorban kuning. Iya. Aduh, di belakang saya ternyata tampaknya energi negatif yang ikut masuk ke dalam badan saya. Lalu waktu malam harinya kita pun coba datang kembali untuk melakukan proses mediumisasi. Di situ, di saat sebelum kita melakukan mediumisasi, kita semua berdoa, dan cukup buat saya kaget karena di waktu kita berdoa ribut sekali. Ributnya karena saya merasa banyak sekali binatang yang loncat dari pohon yang satu ke pohon yang satu. Saya pikir itu seperti kera, tapi saya tidak tahu apakah itu betul-betul kera atau makhluk halus. Dan saya pun mendengar kayak bunyi harimau, dan angin juga cukup kencang waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Nama saya tak perlu tahu, saudara. Siapa saudara datang kemari rame-rame? Kami kesini hanya ingin mencari informasi tentang makam yang di dalam pohon itu. Makam itu makam Syekh. Saya hanya pendatang di sini. Itu Syekh tersebut berasal dari mana? Saya tak tahu asalnya, tapi dia orang yang sangat terkenal. Punya nama beliau? Ya. Saya tak begitu kenal dengan nama mereka. Yang beliau lakukan dulu waktu itu tuh apa? Ya, seperti menyiarkan agama. Wujud Anda sendiri? Wujud saya, ya, ada orang tua. Iya. Terus Anda apa? Mengetahui di dalam pohon itu ada 4 makam. Itu makam siapa saja selain makam Syekh tersebut? Saya nggak kenal dengan mereka. Cuman mereka orang baik-baik. Saya dengar informasi ada juga orang datang ke sini untuk meminta. Apakah itu betul? Iya. Dengan cara seperti apa mereka memintanya? Macam-macam. Saya nggak suka yang seperti itu. Kenapa Anda tidak suka melihat hal seperti itu? Tempat ini tempat kuburan orang baik-baik. Kenapa harus dikotori seperti yang sirik-sirik seperti itu? Kalau di dunia Anda ada manusia berlaku sirik itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Anda? Mungkin mencegah juga. Cara mencegahnya dengan cara seperti apa? Dengan cara kami pula. Seperti Apakah ditegur atau bagaimana? Ya, ditegur. Seperti apa tuh menegur dengan dari bangsa Anda? Ada dengan cara nasihat ataupun dihukum. Yang Anda nasihat itu dari bangsa jin, manusia? Bangsa kami. Dari bangsa Anda. Dulu itu tidak ada pohon di area pemakaman itu. Banyak pohon di sini. Saya datang sudah ada pohon. Oh, sudah ada pohon. Di sana ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mediator. Anda mungkin tahu itu sosok siapa yang... Ada gangguan dari makhluk lain. Masih orang di sini juga. Masih di sini juga. Apa yang dilakukan mereka? Mereka hanya menjaga. Ada lagi yang bisa Anda sampaikan kepada kami tentang tempat ini?
Tidak. Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Anda bisa keluar sendiri. Satu mediator disadarkan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad. Masih saja ada yang mengganggu interaksi kami. Iya, tiba-tiba ada satu mediator yang datang ke area kami. Tenang. Tolong tenang. Tenang. Anda bisa diam nggak? Mana? Dua makhluk ini sepertinya tak saling suka. Satu makhluk kami biarkan pergi. Anda tiba-tiba masuk sendiri. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan kepada kami. Mau Anda ceritakan kepada kami tentang tempat ini. Memangnya makam tersebut makam siapa sampai banyak orang yang datang ke tempat ini dan bahkan dikeramatkan? Anda tahu? Kenapa dirahasiakan? Siapa yang merahasiakannya? Ada yang marang Anda? Siapa yang marang Anda? Saya juga mendapat informasi, katanya pernah ada orang yang datang ke sini dan dia bisa mendapatkan benda pusaka seperti anak panah. Apakah itu betul? Punya Anda? Punya Anda. Terus kenapa bisa Anda kasih benda pusaka Anda kepada orang tersebut? Terus ada lagi yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas informasinya. Kini saatnya mediator sadar. Di tengah-tengah proses mediumisasi, Bang Riki waktu itu menyuruh saya untuk kedepankan kerudung saya. Dan setelah selesai komunikasi dengan mediator, saya bertanya, kenapa Bang, kenapa kerudung saya harus dikedepankan? Dia bilang, ada sosok perempuan yang menggelayut di kerudung saya. Ada sebentuk makhluk yang kuat energinya di makam ini. Sampai-sampai Bang Riki butuh bantuan untuk memasukkan keraga mediator ini. Tanya. Siapa gerangan makhluk ini? Assalamualaikum. Syekh, apa Syekh tahu tentang sosok makam yang ada di dalam pohon ini? Banyak yang halang. Tidak boleh mengungkap. Tidak boleh mengungkap. Memangnya siapa yang menghalanginya itu, Syekh? Banyak. Kami hanya ingin mengetahui beliau itu dulu menyebarkan agama Islami itu sejak kapan, berasal dari mana? Oh, berasal dari Malaysia. Di dalam ada 4 makam. Itu makam siapa saja, Syekh? Oh, ini Syekh sendiri yang berasal dari dalam. Apa Syekh juga di sini ada orang yang meminta-minta dengan tujuan yang seperti dilarang oleh agama, seperti minta pesugihan? Ada. Apakah Syekh ini ada hubungannya dengan kerajaan Siak? Dengan Raja Siak yang ke-12? Bagaimana itu hubungannya, Syekh? Apakah Syekh datang ke sini itu atas permintaan beliau? Tidak ada. Siapa nama Syekh? Ini apakah pohon ini tuh tumbuh dengan begitu saja, Syekh? Pohon yang ada di luar makam Syekh itu, atau bagaimana bisa sampai berbentuk sebuah pohon gitu, Syekh? Untuk perlindungan dari yang jahat-jahat. Kalau yang disebut Syekh Muhammad Kamil itu siapa? Bukan Anda. Makam Syekh
Di sini kita pernah mendengar ada cerita bahwa Syekh yang ada di dalam ini dari Langkat. Setelah kita lihat di dalam itu ternyata dari Demak. Sekarang Syekh sendiri mengatakan bahwa Syekh dari Malaysia. Kita datang ke sini pengen kejelasannya supaya apa semua yang selama ini tertutupi kita bisa buka, kita bisa cerita ke orang banyak. Kalau diungkap akan terjadi sesuatu nantinya. Sepertinya ada rahasia yang terjaga di makam ini. Akan ada bencana. Ya, terima kasih atas informasinya, Syekh. Ya, Assalamualaikum. Kami pun pamit pergi. Waktu itu tim 2 Dunia coba meliput daerah Cirebon, tepatnya Desa Sinarancang. Di sana kami coba mengungkap tentang galian pasir yang banyak memakan korban. Mulai dari tanah longsor, terus tiba-tiba alat berat itu mati. Dan di bawah dari galian pasir itu terdapat sebuah makam panjang yang konon itu makam dari Ki Buyut Rancang. Dan desanya pun dinamakan sesuai dengan beliau, Desa Sinarancang. Sebelumnya kami melakukan proses uji nyali yang dilakukan oleh Kang Ujang. Waktu itu jarak dari tempat kami ke tempatnya Kang Ujang sekitar 100 atau 200 meter. Kami semua menunggu Kang Ujang di mobil dan Kang Ujang melakukan uji nyalinya sendiri. Waktu Kang Ujang mulai melakukan uji nyali, sudah mulai terdengar seperti suara perempuan yang tertawa. Awalnya itu perempuan itu terdengar sangat jelas, dekat rasanya. Tapi konon katanya apabila suaranya itu terdengar sangat dekat, berarti sosoknya itu masih jauh. Lama-lama si suaranya itu makin lama makin jauh, berarti sosoknya itu makin dekat kepada kita. Saya mendengar suaranya itu pindah-pindah dari kanan ke kiri ke belakang seperti memutari tempat uji nyali waktu itu di galian pasir. Setelah itu saya pun melihat seperti ada bayangan yang terbang dari kanan ke kiri, kiri ke waktu Kang Ujang melakukan uji nyali, seperti tidak nyaman, bulu kuduknya berdiri tiba-tiba. Terus saya pun sering sekali menoleh kanan kiri. Bahkan ada mediator yang bilang banyak sekali makhluk-makhluk halus yang turun dari gunung, dari bukit ke kami, mendatangi kami semua. Setelah melakukan proses uji nyali, kami pun semua turun ke bukit, turun dari atas bukit. Di saat kami sedang turun, ada satu mediator yang tiba-tiba kemasukan, dan dia seorang perempuan. Dia kemasukannya mirip persis seperti wanita yang tertawa yang kami dengar waktu Kang Ujang uji nyali. Udah, Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda dari sini atau dari mana? Anda yang di mana? Di sana tadi. Anda bisa bicara tidak? Kami datang ke sini, kami memerlukan informasi tentang tempat ini. Tiba-tiba ia berubah tingkah. Dia terus tertawa. Siapakah makhluk ini? Anda tahu tempat galian ini kan dulu ada yang beroperasi di sini, terus tiba-tiba galian ini berhenti dan konon katanya suka diganggu penunggu-penunggu yang di sini. Itu kenapa? Saya. Oh, bukan Anda. Siapa? Anda sendiri sosoknya seperti apa? Panas di ruangan ini. Udah menghujan soalnya ya. Namun sayang, tak dapat informasi berarti mediator disadarkan.
Waktu itu tim 2 Dunia coba meliput ke daerah Garut. Di sana kita akan coba mengungkap sebuah bangunan tua, di mana bangunan itu sengaja dibuat untuk dijadikan sarang burung walet. Dan sewaktu kami datang pada siang hari, memang di situ auranya sudah sangat kuat energinya. Saya tidak tahu apakah energi kuat itu berasal dari sosok makhluk halus yang orang-orang penduduk di situ sampaikan kepada kami, atau memang ada banyak cerita sebelum bangunan tersebut dibangun. Nah, malam harinya saya bersama rekan Indigo mencoba melakukan pendeteksian di bangunan tersebut, dan memang pada malam hari saya pun melihat beberapa sosok di tempat itu. Dan saya bertanya waktu itu, Indi, setelah kita datang ke sini, Indi, apa yang bisa kamu rasakan di depan gedung ini? Ini auranya negatif semua. Pusatnya di sebelah mana, Indi? Sebelah situ. Memangnya apa yang Indi bisa lihat? Jadi ini itu kayak bekas pembuangan mayat. Apakah ada yang bisa Indi ajak komunikasi? Kenapa mereka dibuang di sini dan kenapa mereka sampai dibunuh itu, Indi? Hampir semua keadaannya nggak semuanya utuh. Dia dibuang di sini karena ini awalnya emang Misal di hutan. Terus itu, dan sekarang dia ada di sini ya buat ganggu-gangguin yang suka lewat di situ, jalanan depan. Ini bisa tahu nggak penyebabnya kenapa mereka bisa sampai dibantai itu, Indi? Ya karena zaman penjajahan aja. Jadi dia dibuang sembarangan. Dibuang kebanyakan di sini. Tadi saya melihat perempuan balik ke arah sana, membalik ya, Indi, ya, dengan rambut panjang. Tapi saya nggak tahu itu namanya apa, Indi. Sebentar. Oke, makasih, Indi. Oke, Indi, bagian mana lagi nih yang kira-kira auranya sangat kuat, Indi? Sana. Tapi di pojokan ya. Apa yang Indi lihat dari arah sana nih? Itu kayak ada. Saya melihat ada sosok hitam, Indi, ya. Itu apa tuh, Indi, itu? Ya itu termasuk yang salah satu yang dibantai. Oh, itu korban pembantaian, Indi. Indi bisa ajak komunikasi dia, Indi? Mau bilang Cerita. Di sini. Di bawah ini pernah ada yang di. sosok apa itu, Indi? Indi bilang itu seperti korban-korban yang dulu pernah dibuang ke tempat itu. Saya melihat seperti sosok hitam, ada beberapa sosok hitam yang saya lihat. Saya pun melihat seperti korban, tapi sudah tidak lengkap anggota tubuhnya. Dan saya suruh Indi untuk berkomunikasi. Ternyata mereka itu korban-korban pembantaian yang memang waktu zaman dahulu dibuang ke situ jauh sebelum bangunan itu dibuat. Dan saya pun melihat sosok perempuan panjang, tapi perempuan itu membelakangi kami. Dan saya pun nanya sama Indi, itu sosok itu yang suka mengganggu di tempat bangunan itu. Bagian mana yang Indi rasa kuat ya? Tadi sih waktu saya masuk ke sini, saya kayak ngelihat apa ya, tinggi, gede, gondrong. Iya, itu apa tuh, Indi? Di sebelah sini kan? Itu apa tuh, Indi? Ini namanya Gandaru. Oh, tadi pas saya masuk, saya melihatnya dia dari arah sini jalan ke arah sana. Iya kan? Itu Gandaru yang dia. Dan dia biasanya adanya di sini. Di pilar ini? Ya, di sini. Batu itu? Dari sini terus ke sini. Oh. Dia yang biasa di sini. Oh gitu. Ini lihat di sini ada ular. Sebelah mana, Indi? Ularnya, Indi? Sini. Setahu saya bangunan ini nggak jadi-jadian dia, terus sering roboh. Itu ada pengaruhnya dari begitu banyak makhluk yang ada di sini atau gimana gitu? Iya. Terutama untuk makhluk yang ada di sini.
Batu itu ada sejak sebelum gedung ini dibangun atau memang udah ada? Setelah itu saya pun melakukan proses uji nyali. Saya masuk sendiri. Di situ sewaktu uji nyali, belum lama teman-teman meninggalkan saya merasa ada orang lalu lalang di belakang bangunan. Setelah itu saya pun mendengar kayak ada suara lempar-lempar dari atas, dari luar, dan seperti ada yang melempar saya. Padahal kalau saya tidak salah tidak ada jendela ya di atas gedung paling atas itu. Saya mendengar ada suara dari belakang gedung ini. Saya akan mendengar langkah tapi masih jauh. Sejak dibangun gedung ini, burung walet sama sekali tidak ada seperti ada lemparan-lemparan. Astagfirullahaladzim. Ada suara yang datang dari arah pintu, udara di depan dan di belakang saya berbeda nih. Astagfirullahaladzim, ada saya mendengar satu suara lemparan. Ada satu astagfirullahaladzim, ya Allah, ada yang jalan di belakang saya. Saya waktu itu duduk di atas batu yang konon di batu itulah berdiri terdapat sebuah makhluk yang bisa dibilang paling berbahaya. Dari semenjak bangunan itu akan dibuat, batu itu memang tidak ada yang bisa mengangkat. Siapa yang mencoba untuk mengangkat batu itu, dia pasti sakit dan akhirnya meninggal. Sewaktu saya uji nyali, saya pun merasakan energi suhunya tuh sangat panas. Udaranya itu panas sekali, bahkan di belakang punggung saya pun panas. Aduh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya merasakan panas di belakang saya. Saya pun mendengar seperti kepakan sayap burung. Saya rasa itu burungnya besar karena kepakannya terdengar jelas. Dia ke arah pintu-pintu, letaknya tepat di kanan kiri depan saya. Itu beberapa kali saya mendengar kepakan burung. Saya pun melihat seperti sosok bayangan di dalam gedung itu, bangunan itu. Dan ketika saya tidak kuat karena terlalu banyak gangguan, akhirnya saya pun menyerah. Bahkan saya sampai menangis. Saya minta tolong sama teman-teman, tapi mereka lama sekali datang ke tempat saya. Dan setelah saya tanya, mereka tidak mendengar ketika saya minta tolong waktu itu. Tolong, Kang. Allahu Akbar, Kang. Aduh, aku nggak kuat di sininya. Tadi di belakang saya dari awal sudah banyak sekali gangguan. Banyak belakang gedung ini kayak ada yang lalu lalang, terus ada yang lempar-lempar dari atas. Terus hawa di belakang saya ini kayak ada berdiri panas sekali di sini. Ya udah, itu sih yang ngebuat saya agak-agak takut.